Selamat pagi, Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam karya dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama merasakan pemeliharaan Tuhan dan juga berkat Tuhan. Diizinkan pagi ini dengan tubuh diberkati kami boleh bangun, dan juga kami ada dalam kelas sekolah minggu. Tuhan menolong supaya dalam pelajaran hari ini dapat memberikan masukan dan juga berkat dan nilai yang baik dalam hidup kami, sehingga membawa kami untuk semakin patuh dan setia kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap menikmati dan makan bersama-sama dalam kebenaran firman-Mu. Berkatilah, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini pelajaran dalam sekolah minggu kita ini sungguh menarik sekali, karena membahas mengenai hubungan antara mertua dan juga menantu, atau menantu dan mertua. Dan yang luar biasa di dalam pelajaran hari ini adalah penggabungan antara 4 kelas sekaligus, ya, yaitu kelas remaja, pemuda, dewasa, dan dewasa senior, yang saya coba membawa dalam satu ramuan, ya, adonan yang baik untuk bisa dikonsumsi bersama-sama. Karena memang ini penting untuk kita dalami bersama-sama sebagai keluarga Kristen. Dan saya berharap ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita lihat di dalam bagian ini, ya. Kita coba baca di dalam, coba kita perhatikan dulu Titus pasal 2, mulai ayat 2 sampai ayat 5. Titus pasal 2, mulai ayat 2 sampai ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Laki-laki yang tua hendaklah sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan pemfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Hari ini tidak bisa kita pungkiri kalau kita lihat dalam pelajaran hari ini dan juga keseharian kita, ya, bahwa hubungan antara menantu dan mertua atau orang tua dengan anak sangat menghiasi kehidupan dalam berkeluarga. Betul, ya? Dan tidak dapat disangkal juga bahwa hubungan di antara orang tua dan anak, mertua dan menantu, ya, dianggap penuh dengan ketegangan, ya. Kalau istilah lain yang dipakai di buku murid itu adalah perang dingin. Nah, perang dingin ini mendeskripsikan hubungan yang kurang baik, atau ini konotasinya negatif, ya, kalau lihat di buku murid. Jadi hubungan orang tua, mertua, dan anak atau orang muda dan menantu sering terjadi konflik, ya. Konflik berarti dalam tanda kutip di sini tidak rukun, ya, tidak rukun, karena orang tua kurang. Kalau lihat buku pelajaran ini, baik untuk remaja, pemuda, dewasa, dan dewasa senior, mirip. Kenapa mirip? Karena orang tua kurang memahami orang muda. Sebaliknya, kalau kita lihat, orang muda mengabaikan orang tua. Mengabaikan di sini apa? Tidak mendengarkan nasihat, tidak patuh, tidak setia atas setiap perintah orang tua. Ini mungkin
yang menjadi persoalan sehingga akhirnya berkonflik. Sedangkan kalau kita lihat juga orang tua sangat membuat anak-anak tidak nyaman dengan mengintervensi mereka dan sebagainya. Itulah sebabnya kita di sini perlu untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dari kehidupan berkeluarga, khususnya untuk mertua dan juga menantu. Kenapa ini penting? Karena tanpa kita memahami bagian ini, setiap hari, setiap saat, kapan saja dan di mana saja pasti akan berkonflik. Makanya kita perlu mendalami kebenaran yang dipaparkan di dalam bagian ini untuk memberikan nilai bagi kita sehingga kita dapat menjaga hubungan satu dengan lainnya. Tapi dari sisi lain kalau kita melihat, ya, kita boleh mendapati bahwa ada banyak juga hubungan antara menantu dan mertua itu sangat baik. Artinya harmonis, ya, dan juga hubungannya indah, elegan, ya, sangat luar biasa. Mereka hidup rukun, saling menghargai, saling memperhatikan, saling melayani, apalagi saling-salinglah, ya, saling mengasihi. Ini yang paling utama sebenarnya, yang paling penting bagi kita. Juga kalau kita melihat di sisi lain bahwa peran atau tanggung jawab masing-masing dari seorang anak atau menantu dan juga orang tua, mertua dalam rangka membangun keluarga yang diberkati Tuhan itu sungguh terlihat di dalam contoh-contoh yang disampaikan di dalam Alkitab. Ada beberapa contoh yang luar biasa yang kita boleh lihat di dalam Alkitab. Banyak sekali diceritakan, ya. Salah satunya yang kita akan bahas hari ini berkaitan dengan bagaimana Ruth sebagai seorang menantu dan juga Naomi sebagai seorang mertua. Kita akan belajar banyak dari bagian ini sehingga kita bisa mendapatkan satu konektivitas yang baik untuk membawa diri kita, hidup kita, untuk memperhatikan nilai-nilai rohani yang tertanam di dalamnya. Karena memang bagian ini sangat penting di dalam kita melaksanakan kehidupan berkeluarga. Coba kita perhatikan yang disampaikan di dalam Alkitab dan di dalam kitab Rut, ya, pasal 1 ayat 1 sampai 22 dicatat di dalam bagian ini. Bagaimana kita melihat kehidupan yang rukun, kehidupan yang saling mengasihi, seperti yang saya sampaikan tadi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga membawa keluarga diberkati oleh Tuhan. Mengapa mereka begitu rukun, begitu indah hubungannya, begitu elegan, begitu membawa keharmonisan dan kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa dalam keluarga Naomi dan juga Ruth sebagai menantu. Mengapa ini bisa terjadi demikian? Coba kita perhatikan di dalam Rut pasal 1. Saya rindu baca sampai ayatnya yang ke-8, ya. Coba kita lihat. Pada zaman para hakim-hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah orang Betlehem, Yudea beserta orang dari Betlehem, Yudea beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yudea. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, perhatikan baik-baik bagian ini. Ini penting bagi kita. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lama sekali, ya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ini Naomi, ya. Perhatikan ayat 6, dia berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Tapi saya tambahkan ayat 9, dia berkata sampai ayat 10, "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Coba kita lihat di sini, luar biasa ya, kehidupan dari keluarga yang bisa dikatakan harmonis, ya, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun mereka harus kehilangan suami-suami mereka, tetapi hubungan antara Naomi dan menantunya itu sangat-sangat luar biasa. Dan ini yang kita akan pelajari di dalam bagian ini. Mari kita lihat yang pertama, mengapa kehidupan keharmonisan Naomi dan menantunya itu terjadi. Perhatikan di sini, kita mulai dengan Naomi, ya. Di dalam bagian ini dikatakan Naomi adalah mertua yang saleh, mertua yang luar biasa. Siapa Naomi? Nah, ini penting untuk kita tahu. Kalau lihat di dalam bagian ini, dalam Alkitab dikatakan bahwa dia adalah istri dari Elimelek, dan mereka memiliki 2 orang anak laki-laki, Mahlon dan Kilion. Dan bahkan dikatakan mereka berasal dari tanah Yudea, ya, kaum Israel. Yudea itu di daerah Bethlehem, ya, kotanya, provinsinya Yudea. Dan juga mereka dari Efrata, ini nama lain daripada Bethlehem, ya. Dan Alkitab memberitahu karena krisis kelaparan melanda di Bethlehem, maka mereka berpindah dari daerah Bethlehem ke daerah Moab dengan harapan supaya mereka dapat hidup, ya, supaya kehidupan atau taraf hidup mereka menjadi baik. Dan ini yang luar biasa, atau menjadi layak di dalam, kalau di dalam cerita ini, ya, di dalam Alkitab dikatakan demikian. Namun singkat cerita, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Naomi dan keluarganya yang tinggal di Moab mendatangkan kesedihan. Kenapa? Karena suaminya meninggal. Sekarang hanya Naomi dengan anaknya yang bertahan hidup di Moab. Dan kemudian ketika suaminya meninggal, tidak berapa lama anak-anaknya juga meninggal di Moab, sehingga meninggalkan menantu, 2 menantu, Orpa dan juga Ruth. Dan Naomi harus hidup dengan mereka, ya. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini, mungkin saja Naomi harus mengalami kenyataan yang sangat pahit di dalam kehidupannya, karena dia harus hidup bukan dengan kedua anaknya, tetapi dia hidup dengan menantunya. Dan yang menarik dalam bagian ini, walaupun kita lihat dia hidup dengan kedua menantunya, mereka hidup berdampingan, mereka hidup harmonis, mereka hidup dalam berkat Tuhan, mereka rukun, ya. Apa yang membuat Naomi sebagai orang tua, menantu, dan anak-anak ini Naomi sebagai mertua, ya, dan anak-anak menantunya ini hidup dalam kerukunan atau hidup dalam keharmonisan. Perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, saya ingin memberikan satu nuansa baik kepada saudara-saudara untuk memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Mengapa bisa terjadi keharmonisan di dalam kehidupan mertua dan juga menantu? Kalau kita lihat Naomi, pertama, Naomi hidup dalam iman dan dia beribadah kepada Tuhan. Ini kunci. Jadi kalau orang hidup dalam iman, dia akan menjaga nilai-nilai rohani di dalam. Dan dia akan membangun itu baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, Naomi adalah ibu mertua yang bisa dikatakan di sini demokratis. Kenapa? Karena dia sangat menghargai dan menaruh hormat, bahkan memahami dan juga memberi kebebasan kepada menantunya untuk mengambil keputusan. Ya.
Ini luar biasa ini Naomi ini. Karena kehidupannya yang demokratis ini, dia membawa menantu-menantunya ini kagum terhadap mertua mereka. Coba bayangkan waktu dia bilang mau pulang ke Betlehem dari Moab, apa yang terjadi? Dia bicara kepada kedua menantunya itu supaya mereka tidak mengikuti dia. Mereka pulang ke rumah ibunya. Tetapi kalau kita lihat di dalam bagian ini, apa yang terjadi? Menantunya rindu dan ingin ikut dengan Naomi. Dan dia memberikan kebebasan itu kepada mereka. Dan akhirnya mereka harus bersama-sama pulang ke Betlehem. Ya, ke Betlehem, maaf. Bukan Betlehem, Betlehem, maaf. Yang ketiga, di sini dikatakan Naomi dia penuh kasih sayang. Dia tidak pernah egois, nih Naomi. Atau kalaupun mungkin dia egois, dia menahan. Ini luar biasa sih Naomi ya. Naomi memerankan pola hidup yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13, mulai ayat 4 sampai ayat 8. Apa itu? Berkaitan dengan kasih. Ya. Dia memancarkan terang kasih kepada menantu-menantunya. Sehingga menantu-menantunya itu hormat kepadanya. Selain itu, Naomi adalah seorang mertua yang bijaksana. Dia memberikan teladan yang baik kepada menantunya. Nilai-nilai rohani yang indah ditularkan kepada menantunya. Ya. Dan iman dari Naomi itu ditularkan kepada menantu-menantunya. Ini luar biasa ini. Ini hebat sekali. Sangat memberkati. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, bagaimana sikap, peran, dan tanggung jawab Naomi, inilah yang menghasilkan hubungan yang harmonis, yang mendatangkan keberkatan dalam rumah tangga. Terbukti kalau kita lihat di sini, baik Orpah maupun Ruth, mereka sangat menghargai dan mengasihi Naomi. Keteladanan Naomi membawa Ruth bertobat dan beriman kepada Tuhan, serta ikut dengan Naomi kembali ke Betlehem. Ya, luar biasa, luar biasa. Jadi kalau kita bisa simpulkan dalam bagian ini adalah bahwa mertua atau orang tua untuk bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, baik terhadap suami maupun juga terhadap anak-anak. Kalau kita lihat di dalam bagian ini mengajarkan kita satu pelajaran yang penting adalah dia harus menjadi penasehat atau konselor yang baik bagi anak-anaknya. Ya, ini suami istri. Kalau sudah punya anak dan anak sudah menikah, ingat baik-baik, dia harus menjadi penasehat atau konselor bagi anak-anaknya dan juga menantu. Ya, kenapa menjadi konselor? Karena kita adalah tempat di mana anak-anak dan menantu menyampaikan setiap keluhan mereka dalam berkeluarga. Dan kita harus memberikan yang terbaik kepada mereka. Menjadi sahabat yang setia untuk meneguhkan, menguatkan hati anak-anak supaya mereka tetap berada pada posisi di mana mereka hidup takut akan Tuhan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini luar biasa kalau kita lihat. Ya, kesimpulan dari seorang mertua atau orang tua yang dalam hal ini diperankan oleh Naomi. Selain itu, kita harus memberi teladan yang baik sehingga mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Ini penting sekali bagi kita. Karena apa? Kalau mereka tidak hidup takut akan Tuhan, akan terus berbentrok dan cekcok dan tidak ada kerukunan yang akan membawa mereka baik dalam rumah tangganya, apalagi berkaitan dengan orang tua atau mertua. Ini penting, ya. Dan ketika anak-anak menikah, berarti kita juga harus memperlakukan menantu sebagai anak-anak, ya, sebagai anak, bukan sebagai orang lain. Kebanyakan sekarang kita punya anak, ketika dia menikah, yang kita anggap anak ya anak kita, darah daging kita. Tetapi istrinya atau suaminya kita menganggap dia hanya tambahan dalam hidup kita. Dalam bagian ini diajarkan tidak boleh demikian. Kita harus memperlakukan mereka sama. Bagaimana kita memperlakukan anak kita, demikian kepada menantu atau istri, suami dari anak-anak kita. Itu baru bisa terjadi keharmonisan
dan keintiman yang baik. Dan ini pengalaman saya sebagai seorang menantu, ya. Saya dengan mami, mama istri saya, kalau istri saya panggil dia mami, saya juga ikut panggil mami. Kenapa? Karena saya sudah menjadi bagian di dalam keluarga mereka. Saya menikahi istri saya, kita bukan lagi dua, tapi kita menjadi satu. Berarti kalau istri saya panggil mami, saya juga harus panggil mami. Dan sama, mami juga dia memperlakukan saya dengan istri saya sama, tidak membedakan. Sehingga hubungan saya dengan mami itu kuat sekali, erat sekali. Kami saling mendoakan, kami saling menguatkan, kami saling menghibur dan sebagainya. Dan membawa keberkatan dalam rumah tangga. Baik untuk mami, sekarang dia sedang mengurus nenek, oma. Demikian untuk saya dengan istri saya. Ini yang sangat luar biasa. Tapi mari kita lihat juga bagian yang lain yang dikatakan dalam bagian ini. Selain Naomi, ada Ruth. Ruth adalah menantu yang saleh, kata Alkitab, ya. Ruth adalah istri Mahlon. Dia orang Moab yang bukan menjadi umat Allah. Perhatikan ini, bukan menjadi umat Allah. Namun, perhatikan baik-baik. Alkitab beritahu di sini. Namun karena iman dan kesalehan Ruth membuat ia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan Ulangan pasal 23 ayat 3 berkata demikian. Artinya bahwa Ruth memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia membangun keakraban dan keintiman dengan Tuhan. Dia memiliki sikap hidup yang patut diteladani. Ya, sikap hidup yang memuliakan Allah dalam kesehariannya, yang memancarkan sifat-sifat mulia di dalam kehidupannya. Kita bandingkan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, itu yang dikerjakan, dilakukan oleh Ruth dalam hidupnya. Sehingga Ruth, Alkitab memberitahu, dia menjadi nenek moyang dari Yesus. Matius pasal 5 ayat 1. Matius pasal 1 ayat 5. Maaf. Di dalam Alkitab dikatakan demikian. Ruth menyatakan kasih karunia Tuhan tersedia kepada siapapun yang mau bertobat. Jadi ada hal yang luar biasa yang diperankan oleh Ruth di dalam bagian ini. Sehingga membawa kita untuk melihat bahwa Ruth memang benar-benar menantu yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Perhatikan dengan baik bagaimana Ruth memperlakukan Naomi sebagai orang tuanya atau mertuanya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua yang masih muda dan yang belum menikah, maupun yang sudah menikah, maupun keluarga muda ataupun dewasa yang masih memiliki orang tua atau mertua. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia coba memberitahu kepada kita bahwa pertama di sini Ruth sangat menghormati Naomi karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ini perintah Tuhan. Kalau lihat Keluaran pasal 20 ayat 12 dan Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3, kita akan temukan perintah di situ. Ini artinya bahwa Ruth adalah menantu yang saleh. Ya. Karena dia memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Karena imannya itu, dia menghormati Naomi. Luar biasa. Yang kedua di sini dikatakan, Ruth sangat mengasihi dan bersikap sopan kepada Naomi. Coba lihat ayat 16 dan ayat 17 di dalam kitab Ruth. Ya, pasal 1, kita akan temukan di dalam bagian itu. Dia berkata begini, tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau selain daripada maut. Bayangkan komitmennya ya, kesetiaannya luar biasa, terbukti di dalam bagian ini. Dia memang adalah orang yang sungguh-sungguh dikatakan mengasihi, memiliki sikap yang sopan kepada Naomi. Dia tidak pernah bersikap lancang kepada Naomi. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, karena Ruth dia bersikap sabar terhadap kelemahan dan kekurangan dari orang tua. 1 Timotius 5 ayat 1 kita bisa bandingkan itu. Dan Ayub pasal 32 ayat 4 sampai 7 kita bisa lihat di dalam bagian itu.
Dan juga bagian yang ketiga adalah Rut taat dan berlaku setia kepada Naomi. Dia penurut dan tidak suka bertengkar nih Rut. Dia sangat menghargai Naomi dan dia mengasihi Naomi. Dan yang keempat di sini dikatakan, ini yang terakhir dibilang, Rut dia konsisten dalam menjalani imannya dan menghargai nilai-nilai rohani di dalam berkeluarga dengan tidak menelantarkan orang tua atau mertua. Mazmur 71 ayat 9. Rut sangat-sangat memegang teguh janjinya kepada Tuhan. Tetapi juga dia sangat-sangat mengimplementasikan nilai rohani yang dia sudah dapatkan dari Tuhan. Dan juga dia melihat teladan dari Naomi. Luar biasa ini Rut. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat, Rut adalah seorang anak menantu yang memiliki nilai-nilai rohani yang murni. Ini Rut, ya. Dia hidup dalam kebenaran yang sangat-sangat menghargai dan menempatkan kasih yang utama sehingga menghasilkan sinergi positif di antara orang tua, mertua dan juga anak menantu untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera, harmonis, bahagia, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Itu hebatnya Rut. Jadi kita bisa belajar dari sini, baik untuk Naomi dan untuk Rut. Nanti semua pertanyaan-pertanyaan di buku murid silahkan didiskusikan untuk menambah wawasan dan juga nilai dalam hidup kita, sehingga kita berlaku benar, baik terhadap anak-anak kita dan menantu, maupun terhadap orang tua kita, maupun mertua. Supaya di dalamnya kita diberkati oleh Tuhan. Karena keluarga yang diberkati adalah dia menghargai nilai-nilai rohani. Kesimpulannya di sini, saya coba sampaikan kepada saudara. Hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus menghasilkan hubungan yang benar dengan sesama. Jika hubungan dengan sesama mengalami keretakan, itu pertanda hubungan dengan Tuhan sedang mengalami gangguan. Takut akan Tuhan adalah kunci keharmonisan hidup berkeluarga. Mari kita belajar dari Rut, tapi juga kita belajar dari seorang mertua yang luar biasa, yaitu Naomi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari Naomi dan Rut. Biar kiranya pelajaran ini boleh memberikan nuansa baik, baru, benar dalam hidup kami, dan membawa kami untuk mengaplikasikannya dalam keseharian keluarga kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkatilah setiap kelas-kelas sekolah minggu, baik remaja, pemuda, dewasa, maupun dewasa senior yang sedang mendengarkan siaran ini. Tuhan limpahkan berkat dalam hidup mereka, dan biarlah sukacita mereka penuh atas hidup mereka. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.